SM Store, amanah dalam muamalah. Nah, kita akan membaca kitab yang berjudul Khulasatu Ta'zimil Ilm, atau kalau dalam bahasa Indonesia dimaknakan dengan ringkasan pengalaman. Di dalam kitab ini penulis yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah menjaga beliau menyebutkan ada 20 simpul, atau kalau dalam bahasa kita mungkin kita bisa maknakan 20 kaidah, 20 poin. Yang mana 20 poin ini merupakan poin-poin yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu agar dia bisa memperoleh ilmu dan keberkahannya. Karena tidaklah kita berilmu agama ini kecuali selain untuk mengharapkan keridhaan Allah, kita juga berharap agar mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Sehingga ilmu ini benar-benar menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita untuk sampai kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai halaman 3 ya. Silakan Anda buka pada kitab antum pada halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada beliau, keluarga dan para sahabat, sejumlah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Ini adalah pembukaan ya, pembukaan. Kemudian setelah itu penulis mengatakan amma ba'du. Sejatinya ya, kadar ilmu yang diperoleh seorang hamba itu berbanding lurus dengan kadar keagungan dan kemuliaan ilmu di hatinya. Jadi ini merupakan satu tabiat ya, tiap-tiap manusia. Ketika manusia itu mengagungkan sesuatu, mencintai sesuatu ya, sangat gemar dengan sesuatu, pasti dia akan berusaha untuk memperhatikan perkara tersebut. Dia akan berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan perkara yang disukainya. Ya. Sebagaimana disebutkan di sini, jika seseorang itu mengagungkan dan memuliakan ilmu, dia cinta kepada ilmu agama, dia semangat untuk mempelajarinya karena dia mencintainya, maka tentunya dia akan berusaha sebaik mungkin untuk meraih ilmu ini. Sehingga semakin besar pengagungannya terhadap ilmu, semakin besar ya, pemuliaannya terhadap ilmu, maka semakin besar pula semangat dia untuk meraih ilmu. Sehingga ilmu yang didapat akan semakin banyak dan semakin luas. Kemudian disebutkan di sini, siapa yang hatinya dipenuhi dengan keagungan dan kemuliaan ilmu, maka hati itu layak untuk menjadi wadah ilmu. Begitu pula dengan berkurangnya kadar kemuliaan ilmu di hati, semakin sedikit pula ilmu yang bisa diperoleh, sampai pada titik hati tersebut menjadi kosong dari ilmu. Kita ya, bisa melihat orang-orang di sekitar kita, mereka orang-orang yang jahil, yang ya, tidak mengenal agama. Kebanyakan dari mereka pasti tidak ada pengagungan terhadap agama ini. Kurangnya pemahaman mereka terhadap pentingnya ilmu agama, sehingga membuat mereka itu ya, merasa malas untuk mempelajarinya. Mereka beranggapan bahwa ya, yang penting saya bisa sholat, saya bisa puasa, saya tahu mana yang baik buat saya dan mana yang tidak baik buat saya, itu sudah cukup bagi saya. Padahal banyak sekali perkara-perkara agama yang harus dia ketahui dalam perkara-perkara yang wajib ya. Hal ini ya, terjadi karena sebab hati orang tersebut tidak memiliki pengagungan kepada ilmu. Dia tidak memahami bagaimana kedudukan ilmu itu di dalam kehidupan tiap-tiap manusia, bagaimana kebutuhan ilmu itu di dalam kehidupan manusia ya, sehingga ya, mereka tidak mengagungkan ilmu dan kemudian bahkan meremehkan ilmu. Tentunya yang seperti ini akan membuat dia semakin jauh dari majelis ilmu, semakin jauh dari ya, aktivitas menuntut ilmu dan perkara-perkara yang mengantarkan dia untuk sampai kepada meraih ilmu ini. Kemudian dikatakan di sini, siapa saja yang mengagungkan ilmu, maka cahaya ilmu itu akan meneranginya, dan utusan setiap cabang ilmu itu akan datang kepadanya. Keinginan terbesarnya adalah menimba ilmu. Dia tidak merasakan kelezatan kecuali saat memikirkan ilmu.
Jadi ketika seseorang mengagungkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan cahaya ilmu ini kepadanya. Karena selain daripada dia berusaha untuk mempelajari ilmu tersebut, karena ada pengagungan dalam hatinya terhadap ilmu, maka dia pasti senantiasa berusaha untuk berdoa memohon tambahan ilmu. Ya, seperti yang dicontohkan Nabi SAW. Nabi kita SAW setiap pagi selalu berdoa memohon kepada Allah tambahan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW mengagungkan ilmu, sehingga beliau SAW merasa sangat memerlukan ilmu ini. Dan beliau setiap hari, setiap kali melaksanakan sholat subuh, beliau selesai menjalankan sholat, beliau berdoa. Beliau selalu memohon kepada Allah tambahan ilmu. Dan Allah juga berfirman kepada Nabi SAW, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan, wahai Muhammad, tambahkan kepadaku ilmu. Nah, sehingga orang yang seperti inilah yang kelak akan bisa merasakan kelezatan ilmu. Kita tahu bahwasanya aktivitas menuntut ilmu itu termasuk dari bentuk zikrullah. Ya, termasuk dari bentuk zikrullah. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Oleh karena itu ketika mereka para ulama menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hilakul zikri, taman-taman surga yang dikatakan Nabi SAW adalah halaqah-halaqah zikir, maka para ulama menyebutkan maknanya adalah majelis yang dibacakan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi di dalamnya. Ya, majelis yang dipelajari ilmu di dalamnya, majelis yang dipelajari al-halal wal haram, perkara-perkara yang dibolehkan dan dilarang dalam agama, yaitu yang dimaksud dalam majelis ilmu. Sehingga para ulama menyatakan bahwasannya menuntut ilmu agama termasuk zikrullah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah maka hati manusia itu akan merasakan ketentraman. Dan ketentraman hati inilah kunci kebahagiaan hidupnya di dunia. Ketentraman hati inilah yang menjadikan kunci seseorang itu bisa meraih kebahagiaan dunia. Karena tiap-tiap manusia mengejar ketentraman hati ini untuk meraih kenyamanan dalam hidupnya di dunia ini. Nah, maka menuntut ilmu termasuk dari bentuk zikrullah yang mendatangkan kelezatan, yang mendatangkan kelezatan. Oleh karena itulah kalau kita membaca kisah-kisah perjalanan orang-orang saleh terdahulu dalam menuntut ilmu, mereka rela melakukan perjalanan sangat jauh untuk mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka melakukan perjalanan itu bukan karena mereka terpaksa untuk menempuhnya, tapi ada dorongan cinta kepada ilmu, sehingga perjalanan rehlah mereka dalam menuntut ilmu itu sebagai sebuah kenikmatan bagi mereka. Kemudian disebutkan di sini seolah-olah Al-Hafidz Abu Muhammad Ad-Darimi melirik kepada maksud ini, sehingga beliau menutup kitab ilmu pada kitab sunannya yang berjudul Al-Musnadul Jami' dengan bab ta'zimul ilmi, bab tentang pengagungan ilmu. Kemudian hal yang paling membantu agar sampai kepada pengagungan dan pemuliaan ilmu adalah dengan mengetahui simpul-simpul pengagungannya. Jadi simpul-simpul ini sebagai sebuah poin-poin penting yang siapapun memperhatikan dan menjalankan simpul-simpul ini, maka dia telah mengagungkan ilmu. Sehingga dia akan kelak diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Simpul-simpul tersebut berupa kaidah yang berguna untuk merealisasikan pengagungan ilmu di dalam hati. Siapa yang berpegang teguh dengan simpul-simpul ini, dia akan menjadi orang yang mengagungkan dan memuliakan ilmu. Namun siapa yang menyepelekannya, sejatinya dia sedang menelantarkan dirinya sendiri dan menaati hawa nafsunya. Jadi karena orang-orang yang meninggalkan simpul-simpul ilmu ini tentunya dia akan sampai pada al-jahalah, kebodohan. Dia akan sampai pada kebodohan, dan kebodohan ini adalah penyakit yang paling kronis. Karena apa? Karena syaitan itu paling mudah untuk menyesatkan manusia yang bodoh. Kalau di dalam kitab Talbis Iblis
karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, ya, beliau menerangkan bahwa orang alim itu lebih sulit untuk disesatkan daripada orang yang bodoh. Ya, sehingga kebodohan itu sesuatu yang buruk. Ya, terutama kebodohan dalam agama. Ya, kita saja bodoh dalam masalah dunia, ketika duduk bersama orang-orang yang mengenal dunia ini, maka kita akan diolok-olok, kita akan diremehkan, kita akan dipandang sebelah mata para ahli dunia. Bagaimana dengan keadaan kita ketika kita bodoh di dalam akhirat? Yang mana dengan bodohnya kita terhadap agama, ini bukan hanya akhirat kita nanti yang rusak, tapi bahkan juga kehidupan dunia kita yang hancur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, termasuk diantara maknanya adalah berpaling dari Al-Quran, berpaling dari ilmu yang bermanfaat, berpaling dari agama ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya dia kelak akan mendapat kehidupan yang sempit. Ya, kesempitan hidup ini dirasakan ketika di dunia. Sebagian para mufassirin menjelaskan tidak hanya di dunia tapi termasuk di alam kubur, dia akan merasakan kesempitan hidup yang luar biasa. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkan mereka, orang-orang yang berpaling dari agama Allah ini, dalam keadaan kedua matanya buta. Jadi sengsara pula di akhiratnya. Ya, sehingga apabila kita menginginkan, ya, seperti yang biasa kita panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka jalannya itu adalah dengan menuntut ilmu. Ya. Nah, supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat, maka kita perlu memperhatikan poin-poin penting yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam 20 simpul yang beliau tuangkan dalam kitab ini. Jangan sampai dia menyalahkan siapapun selain dirinya jika dia terputus dari jalan ilmu. Ya, kemudian ada satu ungkapan, ini ungkapan dalam bahasa Arab, mungkin seperti peribahasa gitu ya, yaitu yadaka aukata wa fuka nafakha, kedua tanganmu sendiri yang mengikat dan mulutmu yang meniup. Ini kalau kita baca, ya, istilahnya keterangan dari peribahasa ini ada orang naik kapal atau naik semacam sampan begitu ya, dia ikat kayu-kayunya, kemudian dia tiup. Kalau di sampan itu kadang-kadang kita memerlukan seperti sesuatu yang kayak ban atau apa gitu ya, yang bisa membuat semakin sampan itu semakin semakin ringan untuk digunakan untuk mungkin berada di sungai atau di laut itu. Nah, itu biasanya kan ditiup, ya, ditiup. Nah, kemudian di tengah perjalanan, ya, di tengah lautan atau di tengah sungai, tiba-tiba dia sendiri yang merusaknya. Ya, dia sendiri yang merusak, dia merusak ikatannya, kemudian dia mungkin merusak ban yang setelah dia tiup itu, sehingga yang terjadi adalah dia akan tenggelam. Jadi ini sebuah ungkapan yang maknanya adalah, ya, yaitu yudrabu hadzal mathal faman liman kana sababu halakihi minhu. Jadi permisalan ini disampaikan kepada orang yang kebinasaan dirinya itu disebabkan karena dirinya sendiri. Ya, kebinasaan dirinya itu disebabkan karena sebab dirinya sendiri. Ya, dia misalnya terjatuh pada sebuah lubang misalnya, ya, disebabkan karena kesalahan dirinya sendiri. Kenapa dia tidak memperhatikan jalannya? Nah, itu disampaikan permisalan seperti ini kepada orang yang demikian. Nah, kemudian ditutup oleh Syekh Muqaddimah ini dengan mengatakan, ini sebuah kalimat yang perlu digarisbawahi. Wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Ya. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, tidak mengagungkannya, ya, tidak menjadikan ilmu itu sebagai prioritas dalam hidupnya, maka ilmu ini juga tidak akan memperdulikan dirinya. Bahkan ada sebuah ungkapan dari kalangan para ulama yang sangat terkenal, ya. Barang siapa yang memberikan seluruh waktumu untuk ilmu, maka ilmu itu akan hanya memberikan sebagiannya dari dirinya. Semua waktu kita habiskan untuk menuntut ilmu, kita habiskan untuk berusaha
mempelajari ilmu agama Allah SWT ini, maka ilmu yang kita dapatkan itu hanya sebagian kecil saja. Masih ada ilmu yang lebih luas lagi yang kita tidak mengetahuinya. Ya. Itu jika kita sungguh-sungguh mencurahkan semua waktu kita untuk ilmu. Nah, bagaimana kalau kita belajar itu hanya sebagai kerjaan sampingan saja? Ya. Belajarnya di majelis ilmu hanya waktu liburan saja. Nah, gitu. Maka ilmu tentu akan semakin sedikit untuk sampai kepada kita. Ya. Nah, jangan kemudian karena kita bisa meluangkan waktu sedikit untuk ilmu, kemudian kita mencukupkan diri dengan itu. Apalagi kemudian kita meremehkannya, wala'iyadzubillah. Ya, sehingga ilmu itu tidak akan sampai sama sekali kepada kita. Taim ini adalah muqaddimah yang kemudian dilanjutkan simpul pertama yang dikatakan oleh Syekh, yaitu tadhiru wi'a'il ilmi, yaitu mensucikan wadah ilmu. Mensucikan wadah ilmu. Disebutkan oleh Syekh di sini, wadah ilmu itu adalah hati. Ilmu akan masuk ke dalam hati sesuai dengan kadar kesuciannya. Semakin hati itu suci, semakin mudah ia menyerap ilmu. Oleh karenanya, siapa yang ingin menguasai ilmu, hendaklah dia menghiasi jiwanya dan mensucikan hatinya dari segala kotoran. Karena ilmu adalah sebuah permata yang hanya pantas disimpan di hati yang bersih. Jadi Syekh menyebutkan wadah ilmu adalah hati, dan hati itu akan menjadi baik untuk menjadi wadahnya ilmu apabila hati itu bersih. Kenapa? Karena kalau kotor, ilmu yang dimasukkan itu tidak akan bertahan, atau kalaupun bertahan dia akan terkontaminasi sehingga tidak murni. Ilmu itu menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan pernyataan Syekh ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabi kita Muhammad SAW, apa tugas beliau untuk memperbaiki umat ini. Nabi SAW itu ditugaskan oleh Allah sebagai utusan Allah, yang melaksanakan 3 perkara. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah umat yang ummi, umat yang tidak bisa membaca dan menulis, rasulan, seorang rasul, Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dilakukan atau tugas Rasul SAW kepada orang-orang yang ummi ini? Allah katakan yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Dia membacakan atas mereka ayat-ayat Allah, menyampaikan wahyu, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Kemudian setelah itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka al-hikmah, mengajarkan ilmu. Anda perhatikan di sini Allah mengedepankan tazkiyah sebelum Allah Subhanahu wa taala mengedepankan tazkiyah sebelum ta'lim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah untuk mentazkiyah umat, mensucikan hati, dan kemudian mengajarkan ilmu kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya proses pembersihan wadah ilmu, yaitu hati ini dikedepankan sebelum seseorang itu melaksanakan proses belajarnya terhadap ilmu ini. Ini berkaitan dengan wadah ilmu. Jadi dia harus bersih dari segala kotoran. Kalimat hendaklah dia menghias jiwanya dan mensucikan hatinya dari segala kotoran, ini menunjukkan bahwasannya dalam tazkiyah, dalam penyucian hati, penyucian jiwa, itu ada yang namanya at-takhliyah wa tahliyah. Kalau kita dalam kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau menyebutkan salah satu kaidah dalam mensucikan jiwa itu adalah
at-takhliyah wa tahliyah. Usaha untuk mengosongkan hati dari keburukannya. Kemudian yang berikutnya adalah menghiasi hati itu dengan berbagai macam kebaikan. Jadi tidak cukup hati itu dibersihkan selesai bersih, tapi dia juga harus dihiasi. Ya, hati itu juga harus dihiasi. Nah, membersihkan hati atau takhliyah tadi itu dibersihkan dari apa? Disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu dua perkara pokok. Ya, kesucian hati itu kembali kepada dua perkara pokok. Yang pertama adalah mensucikan hati dari kotornya syubhat. Mensucikan hati dari kotornya syubhat. Dan syubhat ini, ya, syubhat ini satu penyakit yang akan membuat seseorang itu tersesat dan ragu terhadap kebenaran. Jadi syubhat itu, ya, penyakit yang membuat seseorang tersesat dan akan membuat dia ragu terhadap kebenaran. Yang awalnya dia itu meyakini satu perkara itu hak, dengan syubhat itu akan membuat dia ragu-ragu terhadap al-haq ini, kepada kebenaran. Nah, ini termasuk juga sesuatu yang mengotori hati. Karena kalau hati itu masih terkontaminasi dengan syubhat, ketika dia belajar ilmu agama, maka ilmu ini akan, ya, tidak mengubah dia untuk meninggalkan kesesatannya. Bahkan terkadang dia akan memahami ilmu ini dengan sesuatu yang menyesatkan karena syubhat yang ada pada dirinya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, yang mana terkadang manusia itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah itu menyesatkan, ya, dia di atas ilmu. Salah satu penafsiran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam, ya, tafsirnya, beliau mengatakan maksudnya diantaranya adalah Allah menyesatkan orang tersebut setelah ilmu itu sampai pada dirinya, setelah al-haq, kebenaran itu sampai pada dirinya, sampai untuk dia ketahui. Namun disinilah, ya, syubhat inilah bahayanya. Ya, orang itu dia kenal kebenaran, tahu betul yang hak itu yang mana, karena syubhat akhirnya dia meragukan kebenaran yang sebelumnya dia yakini. Nah, maka hati itu harus dibersihkan dari syubhat supaya ilmu itu benar-benar menjadi nafi', ya, benar-benar menjadi manfaat untuk membimbing dia senantiasa di atas jalan yang lurus. Kemudian yang kedua adalah mensucikan hati dari kotornya syahwat. Dan syahwat ini itu adalah satu penyakit yang akan mengantarkan seseorang itu untuk meninggalkan keikhlasan, dan akan menjadikan niat dalam hatinya, dalam setiap amal itu akan, ya, muncul niat-niat yang tidak baik, tidak baik. Ini jika syahwat yang mendominasi hatinya. Ketika seseorang beramal tanpa ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ya. Ketika seseorang itu hatinya dipenuhi oleh syahwat, maka pada saat itu keinginan syahwatnya yang lebih besar daripada keinginan dia terhadap pahala di sisi Allah SWT. Sampai pada saat di mana dia dituntut untuk melakukan amal-amal akhirat karena syahwat duniawi yang lebih besar dalam hatinya, maka dia lebih cenderung untuk menjadikan amal-amal akhirat yang seharusnya dia niatkan untuk pahala di akhirat, dia inginkan mendapatkan bagian di dunia ini. Ya, seperti orang misalnya dia bersedekah, mengeluarkan harta di jalan Allah, tapi niat, ya, satu-satunya niat yang ada pada hatinya itu hanyalah dia menginginkan 10 juta yang dia keluarkan akan jadi minimal 100 juta kembali ke dalam kantong sakunya. Ya. Nah, ini tidak benar, ya, karena seseorang kalau melakukan amal saleh dengan niat dunia saja, maka ini adalah satu perkara yang merusak keikhlasannya. Dia hanya mendapatkan dunia saja jika Allah mengendakinya, ya. Dan dia akan apa? Merugi di akhirat.
Nah, sehingga dua penyakit ini berbahaya, ya, terutama ketika dua penyakit ini mendominasi hati seseorang, terus kemudian hati yang kotor seperti ini dia gunakan untuk menuntut ilmu, maka imma dia akan tersesat bukan karena dasar kebodohan, tapi hawa nafsunya dia cenderung senang kepada kesesatan, maka dia akhirnya tidak mendapat manfaat dari ilmunya. Dia tahu al-haq, kebenaran yang seperti apa, tapi dia memilih jalan yang lain karena syubhat dalam hatinya. Termasuk juga karena ketiadaan keikhlasan. Ketika dia menuntut ilmu yang dia inginkan untuk mendapat dunia, sehingga ilmu yang seharusnya mengantarkan dia semakin ikhlas kepada Allah, dia pelajari untuk dunia saja. Ketika dunia sampai kepadanya, dia bersemangat, tapi ketika dunia itu hilang dari dirinya, maka dia akan berhenti. Dia tidak akan menuntut ilmu. Kemudian Syekh mengatakan, apabila dirimu malu ketika makhluk semisalmu melihat bajumu yang kotor, maka malulah kepada Allah saat melihat hatimu, sedangkan di dalamnya ada kedengkian, keburukan dan dosa-dosa. Nah, poin ini kalau kita perhatikan, kebanyakannya lebih pada perhatikan penampilan batinnya. Bahkan yadzubillah, penyakit kaum muslimin yang seharusnya tiap-tiap muslim itu lebih perhatian dengan hati daripada penampilan fisiknya. Ya, bukan berarti kemudian penampilan fisik kemudian kita menampilkan penampilan zahir kita ini dengan penampilan yang buruk, bukan. Karena Islam sendiri mengajarkan kepada kita untuk berpenampilan yang baik. Sebagaimana Nabi SAW, Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha dan mencintai keindahan. Tetapi yang paling di dalam kita ini bukan sekedar fisik kita yang kita perbaiki, tapi apa? Hati. Karena Allah mengatakan apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak keturunan itu tidak akan bermanfaat, pada hari kiamat. Yang bermanfaat apa? Yang bermanfaat itu orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat, hati yang bersih, selamat dari syubhat dan syahwat, selamat dari kekufuran, kesyirikan, selamat dari dosa-dosa besar. Hati yang seperti inilah yang akan bermanfaat bagi pemiliknya ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkenaan dengan urusan batin ini sesuatu yang lebih diutamakan. Sesuatu yang lebih diutamakan. Nah, sehingga yang perlu untuk kita perhatikan di sini, seharusnya kita jauh lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada manusia. Manusia hanya mampu melihat sisi zahir kita saja. Tapi Allah, zahir dan batin kita, Allah mengetahuinya. Sehingga apapun yang kita sembunyikan dari keburukan, aib dan ketercelaan kita, Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan tentunya selayaknya seorang mukmin itu untuk selalu merasa lebih malu kepada Allah daripada kepada makhluk. Kemudian dikatakan di sini di dalam Sahih Muslim terdapat sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala wa amwalikum." Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian dan tidak pula kepada harta kalian. Allah tidak melihat fisik kalian. Allah tidak menilai manusia itu dari fisiknya. Oleh karena itu, jangan kita mengutamakan penilaian selain Allah tentunya, kan begitu ya. Dengan apa? Dengan kita berpenampilan fisik yang bagus demi untuk mendapat keridhaan manusia, demi untuk mendapatkan perhatian dari manusia. Kemudian dia lupa dengan mencari perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan perhatian dari Allah? Nabi mengatakan, "Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Akan tetapi Allah itu memperhatikan kepada hati kalian dan amal kalian. Ini yang harus kita tampilkan dengan sebaiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada Allah memperhatikan hati kalian, maknanya niat yang ada dalam hati kalian, keikhlasan dan niat-niat yang baik. Kemudian a'malikum, amal-amal kalian, kesesuaian amal kalian dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, mutaba'ah sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah. Yang mana ini menunjukkan bahwa Allah
memperhatikan hati berupa niat dan amal-amal kalian yang sesuai sunnah, yang kemudian kelak Allah akan menerimanya. Ya, Allah memperhatikan ya dua perkara ini yang kelak akan membuat satu amal ketaatan tersebut akan diterima oleh Allah dan diberikan pahala bagi pelakunya. Kemudian siapa yang mensucikan hatinya maka ilmu akan menetap di sana, dan siapa yang tidak mau membersihkan kotoran hati, ilmu akan pergi meninggalkannya. Ya, Sahal bin Abdillah mengatakan cahaya ilmu itu akan terhalang dari hati yang di dalamnya ada sesuatu yang Allah Ta'ala benci. Jadi ilmu itu karunia, fadlun min Allah, karunia dari Allah. Bahkan ilmu ini merupakan karunia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki seorang hamba itu mendapatkan kebaikan yang bersifat umum, fid dunya wal akhirah, kebaikan yang banyak, semua jenis kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan berikan karunia kepadanya berupa pemahaman terhadap agama, ilmu agama. Nah, karena ilmu agama ini merupakan karunia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah akan memilih siapa-siapa hamba-hamba Allah yang layak untuk mendapatkan karunia yang paling tinggi ini. Sehingga tidak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia-nya yang tertinggi ini, ilmu ini. Oleh karena itu disebutkan di sini, jika hati itu bersih, suci, selamat, ya, maka Allah Subhanahu ya, yang kemudian hati yang demikian ini layak dan pantas untuk menjadi wadahnya ilmu, menjadi wadahnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebuah syair ya. Dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i ya, Imam Syafi'i itu punya sebuah kitab kumpulan syair-syair beliau. Beliau pernah mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Aku pernah mengadu kepada Waqi'. Waqi' ini Imam Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullah. Beliau adalah seorang alim ya, gurunya atau salah satu dari guru Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan kelebihan Imam Waqi', setiap mengajarkan ilmu dia tidak pernah pegang kitab sama sekali. Dia yang kemudian ya, karena gurunya kualitasnya sebagus ini, makanya kemudian punya murid seperti Imam Syafi'i yang juga sama-sama ya berkualitas, sama-sama punya hafalan yang kuat juga. Tapi suatu ketika pernah Imam Syafi'i ini terganggu. Dia datang ke gurunya Imam Waqi', karena Imam Waqi' ini ya, aku mengadukan kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka fa'arsyadani ila tarakil ma'asi, maka beliau memberi padaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan beliau mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurallahi la, Allah itu tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang durhaka kepadanya. Ya, karena ilmu ini adalah sesuatu ya penting, sesuatu yang berharga, maka tentunya Allah memberikan ya orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah Ta'ala cintai. Tapi perlu untuk kita ketahui, masuk di sini ilmu yang bukan ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan keberkahan, ilmu yang membuahkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Ilmu inilah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah Ta'ala pilih, yang mana untuk hendaklah membersihkan wadah hati ini dari syubhat dan syahwat. Tapi kemudian yang kedua adalah mengikhlaskan niat. Penulis mengatakan sungguh ikhlas merupakan pondasi diterimanya sebuah amalan, tangga untuk menyampaikan amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka perintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ya baginya agama yang lurus ya, yang hanif. Hanif itu maknanya adalah al-ma'il 'ani syirki ila tauhid. Jadi cenderungan
menuju kepada ketauhidan. Di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat sebuah hadis dari sahabat Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa." Semua perbuatan dinilai dari niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Jadi Syekh menjelaskan bahwa ikhlas pondasi diterimanya sebuah amalan. Kita tahu bahwasanya amal itu tidak akan diterima dengan sebagian para ulama menambahkan satu, tapi yang paling penting dua perkara ini. Yang pertama ikhlas. Apa ikhlas itu? Tajridu qasdi taqarrubi ilallah min jami'is syawaib. Sebagian ulama memberikan pengertian demikian. Ikhlas itu adalah membersihkan atau memurnikan tujuan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan, memurnikan tujuan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala min jami'is syawaib, perkara-perkara yang mengotorinya. Apa yang mengotori keikhlasan? Di antaranya riya, melakukan amal dan kemudian memperbagus amal itu karena dilihat orang, supaya orang-orang memberikan pujian kepadanya. Ada yang namanya as-sum'ah. Sum'ah itu dia melakukan amal saleh dilihat orang, tapi setelah itu dia pamerkan melalui dia ceritakan amalnya tersebut kepada orang-orang supaya mendapatkan respon pujian dari orang lain. Ini sum'ah. Kemudian ada juga yang merusak keikhlasan, diantaranya adalah iradatud dunya, menginginkan dunia melalui amal akhirat. Ini juga merusak keikhlasan. Jadi memurnikan segala bentuk pendekatan diri kita kepada Allah dari berbagai macam hal-hal yang mencampurinya, hal yang merusak keikhlasan. Artinya kita laksanakan ibadah, ketaatan itu hanya kepada Allah, berharap keridhaan Allah, berharap cintanya, berharap pahalanya, berharap rahmatnya, dan kemudian menghilangkan semua hal-hal yang merusak keikhlasannya. Nah, ini berkaitan dengan ikhlas. Nah, dalam menuntut ilmu juga demikian, harus ikhlas. Bahkan secara khusus ada beberapa dalil yang menerangkan tentang betapa tercelanya orang menuntut ilmu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti diantaranya dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajh Allah." Barang siapa yang dia mempelajari ilmu yang seharusnya la yata'allamuhu, tidaklah dia mempelajarinya, tidaklah dia mempelajari ilmu ini illa liyusihi aradan minad dunya, kecuali dia niatkan untuk mendapatkan bagian daripada dunia. Entah itu tujuannya untuk mendapatkan jabatan, pujian, ketenaran, atau mungkin harta dunia. Dia pelajari ilmu agama ini demi untuk mendapatkan dunia. Maka dapat aromanya wangi pada hari kiamat. Apa maksudnya? Maksudnya sebelum dia mencium sudah terpleset kakinya, terjerumus. Padahal aroma surga itu dengan jarak yang sangat jauh. Hadis dinyatakan, "Allamal ilma liyubahi ulama." Yang mempelajari ilmu itu liyubahiya bihil ulama, untuk berbangga-bangga bersama para ulama, supaya ingin digolongkan bersama para ulama, bisa menyombongkan diri, membanggakan diri di hadapan manusia. Sekarang ini ada tren belajar menuntut ilmu, setelah itu minta foto bareng sama ustadznya, terus diupload my status gitu.
dibuat my status. Alhamdulillah ya bisa hadir di majelis Ustadz Fulan, foto bareng. Atau dia ngaku-ngaku ya, buktinya punya foto bareng. Oh, saya kenal bagus dengan Ustadz ini. Ya, kenal baik saya dengan Ustadz Fulan. Ya. Tujuannya belajar itu untuk apa? Untuk cari koneksi supaya dikenal oleh Ustadz, terus kemudian berbangga-bangga. Saya muridnya Ustadz Fulan, nah gitu. Ya. Saya adalah kenalannya, CS kental istilahnya ya, kalau bahasa Surabayanya, dengan Ustadz Fulan. Wah, Ustadz Fulan itu biasa sama saya begini. Saya punya nomornya, kalau mau saya bisa telepon sekarang. Walah, saking bangganya. Saya kadang sekarang ini Ustadz itu jadi seperti artis gitu ya. Padahal tidak demikian ya. Tidak demikian. Jadi ada orang itu yang menuntut ilmu tujuannya untuk berbangga-bangga ya, membanggakan diri, sejajarkan dengan para ulama ya. Ini belajar belum jadi ulama sudah seperti inilah. Bagaimana kalau dia misalnya belajar sungguh-sungguh terus bisa jadi seorang alim ya, ini bahaya gitu ya. Au yumari bihi sufaha, atau tujuannya untuk mendebat orang-orang bodoh. Belajar ilmu agama itu supaya untuk jadi wawasan saja, supaya ada orang-orang yang mau ngajak debat saya bisa jawab di Facebook misalnya gitu ya. Kan semua orang-orang ngerti gak ngerti pokoknya berani berdebat. Ya, ini ya. Nanti kelanjutannya akan kita tahu apa bahayanya. Au yasrifa bi wujuhan nas ilai, atau paling manusia kepada dia belajar ilmu agama supaya dapat daya tarik dari orang-orang sekitar. Orang-orang akan melihat dia, memuliakan dia, akan suka gitu kan. Sedikit-sedikit nanti akan menyebut nama. Apalagi wala'iyadzubillah ada ilmu ya, datang ke majelis ilmu, berkumpul bersama para ahli ilmu ya, tujuan utamanya cari jodoh saja. Saya pernah ketemu sama orang seperti ini. Dia aktif datang ke majelis ilmu, tapi setelah dia dapat ya, sukses dapat jodoh dari ya salah satu ikhwan yang bersama-sama dia di majelis ilmu, akhirnya dia mundur teratur dari majelis ilmu, nggak di batang hidungnya gitu. Ini hati-hati ya. Maka adkhalahu Allahu jahannam, Allah akan memasukkan dia ke jahannam ya. Jadi niat-niat yang tidak benar dalam menuntut ilmu ini bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka ya. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim itu sampai Nabi menjelaskan 3 orang yang nanti dimasukkan neraka sebelum para penyembah berhala. Salah satunya adalah apa? Orang yang belajar ilmu agama ya. 'Allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika. Jadi orang yang kedua ini ketika didatangkan di hadapan Allah, ditunjukkan kenikmatan-kenikmatan Allah yang pernah diberikan kepadanya, dia mengakui semua itu dan Allah bertanya ya, madza amilta fiha, apa yang sudah kamu amalkan dengan nikmat-nikmat ini? Dia mengatakan, aku dulu pernah belajar ilmu agama, terus mengajarkannya kepada orang-orang ya, terus kemudian aku juga senantiasa membaca Al-Quran ya. Yang semua itu aku lakukan demi meraih keridhaanmu ya Allah. Tapi Allah mengatakan, kamu ini berdusta, kamu ini bohong. Karena Allah itu apa? Tahu apa yang disini. Ya, walakinnaka ta'allamta al-ilma. Kamu dulu belajar ilmu agama ini supaya kamu dipanggil seorang alim. Ya. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila. Dan kau dulu belajar atau membaca Al-Quran ini supaya orang-orang mengatakan bahwa dirimu seorang qari, seorang ahli pembaca Al-Quran. Pujian-pujian itu kau dapatkan dulu di dunia. Maka orang ini apa? Diseret dan dilemparkan ke dalam jahannam. Wala'iyadzubillah. Tapi kita lanjutkan di sini. Tidaklah orang-orang saleh dahulu mengungguli kita dan mencapai kemuliaan kecuali disebabkan oleh keikhlasannya kepada Allah. Jadi ikhlas ini penting ya. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah ya. Ada kalanya satu amal itu kecil nilainya di sisi Allah, tapi
karena sebab niat yang mendasarinya. Mungkin karena sangat ikhlasnya, niat yang benar, niat yang baik, maka amal yang kecil, yang sedikit bisa menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada kalanya manusia itu yang melakukan amal yang besar, punya pahala yang besar, pahala yang luar biasa karena amalnya amal mulia, amal yang besar. Tapi kemudian amal ini menjadi kecil, bahkan mungkin bisa hilang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sebab niat yang tidak benar. Nah, para salafun saleh, para salaf saleh terdahulu itu, mereka itu bisa mengungguli kita itu dikarenakan niat keikhlasannya ini. Niatnya benar-benar bersih. Ketika menuntut ilmu, benar-benar mereka menginginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapat keridhaannya. Abu Bakar Al-Marudhi mengatakan, aku mendengar seseorang berkata kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal tentang kejujuran dan keikhlasan. Lalu Imam Ahmad pun mengatakan, inilah sebab tingginya derajat sebuah kaum. Jadi keikhlasan itulah yang akan menentukan seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hanya mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Ikhlas dalam menuntut ilmu dibangun di atas 4 perkara pokok yang dengannya terciptalah niat ilmu yang benar dalam diri penuntut ilmu. Jadi 4 perkara ini seharusnya dihadirkan dalam niat-niat para penuntut ilmu, supaya ilmu yang dia pelajari itu akan mendatangkan kemanfaatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri dengan cara mengetahui ibadah yang diwajibkan atas dirinya dan memahami maksud dari setiap perintah dan larangan Allah. Jadi poin pertama, mengangkat kebodohan untuk diri sendiri. Jangan langsung muncul motivasi saya pengen punya ilmu yang banyak supaya bisa jadi ustadz. Jangan. Atau supaya saya bisa menjadi dai yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Itu niat nomor 2, tidak apa-apa. Tapi niat untuk nomor 1 menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Yang dengan itu kemudian apa? Terdorong untuk dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari tersebut. Jadi dia berusaha untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya sendiri, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kewajibannya kepada agama, seperti mengenai akidah, ketauhidan, mengenai hak-hak Allah yang harus dipenuhi, mengenai perkara-perkara yang merusak fondasi agamanya. Ini semua harus dia pelajari terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru dia melaksanakan kewajiban-kewajiban, mempelajari kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan pada saat itu juga. Oleh karena itu dalam kitab Ta'lim Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji, beliau mengatakan, beliau memberikan istilah bahwa ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmul hal, ilmu tentang keadaannya saat itu, apa yang wajib saat itu untuk dia ketahui ya. Karena dia dituntut untuk melakukan amal tersebut dalam halnya, dalam keadaannya pada saat itu ya. Seperti misalnya dia harus mempelajari ilmu tentang sholat. Kenapa? Karena pada saat itu dia diwajibkan untuk ya, menjaga dan melaksanakan sholatnya. Maka dia harus mengenal betul bagaimana tata cara sholat yang benar. Dia pelajari hal yang seperti ini. Nah, ketika datang bulan Ramadan, dia harus bisa mengamalkan puasa di bulan Ramadan, sehingga dibutuhkan ilmu yang harus dia pelajari untuk mengenal dan memahami puasa Ramadan. Dan seterusnya ya. Termasuk misalnya ketika dia awalnya dia bukan menjadi pedagang, kemudian dia menjadi pedagang, maka dia harus mempelajari ilmu tentang perdagangan, ilmu tentang tijarah ya. Apa saja perkara-perkara yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan perdagangan jual beli ya, maka dia harus mempelajari. Kemudian yang kedua, untuk mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Nah, ini adalah niat yang kedua yang dihadirkan ketika seseorang menuntut ilmu, yaitu dengan cara mengajarkan dan menuntun orang tersebut kepada hal-hal yang memuat kebaikan dunia dan akhirat. Ini hendaklah dimunculkan ya, niat seperti ini. Dan niat pertama dan kedua ini seperti yang diterangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi Imam Ahmad pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Jadi ilmu itu tidak ada yang bisa mengalahkan, menandingi keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan atau dipelajari dengan niat yang benar.
Maka kemudian murid-muridnya mengatakan, ya, wa kaifa tasihhun niyah? Bagaimana niat yang benar itu menurut Anda? Maka kemudian beliau mengatakan, ya, yanwi raf'al jahli an nafsi wa an ghairihi. Jadi hendaklah dia menuntut ilmu itu dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya terlebih dahulu, baru kemudian, ya, untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Nah, orang lain yang dimaksud ya orang-orang sekitarnya, ya, keluarganya, kemudian orang-orang yang, ya, bisa dia sampaikan ilmu ini kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghidupkan ilmu dan menjaganya agar tidak disia-siakan. Karena ilmu ini sesuatu yang mulia, maka siapapun yang menisbatkan diri kepada jalan ilmu, dia akan dimuliakan oleh Allah SWT. Siapa yang menjadikan dirinya itu berada di atas jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam jannahnya, ya. Oleh karena itu doa yang paling sering untuk selalu kita panjatkan dan diwajibkan oleh Allah untuk kita panjatkan adalah kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, ya. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan nikmat atas mereka, orang-orang yang menempuh jalan itu. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin, dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, yang mana mereka para ahli ilmu, bukan ahlul jahalah, bukan orang-orang bodoh, ya. Mereka adalah ahli ilmu. Sehingga orang kalau dia itu menempuh jalan ilmu ini, meskipun katakanlah dia, ya, ibaratnya mungkin mepet-mepet gitu, ya, di jalan ilmu ini dia tidak berada di atas jalan yang paling utama, tapi dia berada di pinggir-pinggirannya, itu masih mending daripada apa? Tidak sama sekali menempuh jalan ini, ya. Tapi ya jangan kemudian wis mending aja lah saya ngambil jalan ini, jangan, ya. Kita harus punya cita-cita yang tinggi untuk menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, untuk mengamalkan ilmu tersebut, ya, untuk mengamalkan ilmu tersebut, karena ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Ada sebuah pernyataan dari Sufyan ats-Tsauri, ya, beliau pernah mengatakan, ya, bahwa ibuku itu pernah berkata kepadaku, ya bunayya la tata'allamul ilma illa idza nawaital amal bihi. Wahai putraku, jangan kamu itu menuntut ilmu, jangan kamu belajar agama kecuali kamu harus niat untuk mengamalkannya. Ini nasihatnya ibunya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Wa illa fahuwa wabalun 'alaik. Kalau kamu nggak punya niat dalam belajar ilmu itu untuk kamu amalkan nantinya dalam kehidupanmu, maka kata ibunya ini, niscaya wabalun 'alaika, itu akan menjadi satu kebinasaan untukmu nantinya, ya. Karena ilmu tanpa amal itu, ya, berbahaya, ya, berbahaya. Sebagaimana Allah Ta'ala memurkai orang-orang Yahudi karena apa? Al-ilmu bila amalin, ilmu tanpa amal, ya. Jadi orang itu berilmu tanpa amal itu dia dimurkai. Kalau orang itu beramal tanpa ilmu, dia celaka, dia sesat. Pilih yang mana kalau begitu? Mana di antara dua jalan ini pilih yang mana kira-kira? Enggak ada yang perlu untuk kita pilih, kan? Makanya Allah perintahkan kita memilih jalan yang satu tadi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka, ya. Yaitu jalannya para penuntut ilmu, ya, jalannya orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, para salaf dahulu rahimahullah sangat khawatir akan luputnya keikhlasan saat menuntut ilmu, sehingga mereka tidak mau merasa diri mereka telah ikhlas, bukan karena tidak adanya keikhlasan dalam hati mereka. Jadi para salaf ini, mereka orang-orang yang sangat ikhlas, tapi mereka tidak pernah percaya diri bahwa diri mereka ikhlas, ya. Tidak pernah dia atau mereka ini menyatakan, mengutarakan diri mereka ikhlas, dan mereka juga tidak merasa diri mereka ikhlas, ya. Padahal kalau kita perhatikan keadaan mereka, ciri-ciri orang-orang ikhlas ada semua pada diri mereka, ya. Beda dengan kita. Kalau kita ini mungkin ciri-ciri tidak ikhlasnya lebih banyak, tapi berani mengatakan diri kita ikhlas. Saya ngasih ini ikhlas kok Ustadz. Kan begitu, ya. Kadang itu sudah Ustadz, diterima saja, saya ikhlas karena Allah. Ya, berani mengatakan ikhlas karena Allah itu. Padahal para salaf tidak berani mengatakan itu. Seperti contoh di sini, Imam Ahmad pernah ditanya,
apakah Anda menuntut ilmu ini karena Allah? Maka beliau mengatakan karena Allah, lillah aziz, kata beliau. Karena Allah itu sesuatu yang berat. Ya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membuat diriku mencintai ilmu sehingga aku pun mencarinya. Ini zuhudnya beliau, ya. Bagaimana hebatnya Imam Ahmad dalam menjaga suasana hatinya, keadaan hatinya. Ya. Kadang-kadang ada orang itu yang sedikit saja dipuji itu hatinya berbunga-bunga, padahal itu mencelakakan dirinya, ya. Mencelakakan keikhlasannya, ya. Imam Ahmad ditanya tentang kaitannya dengan keikhlasan, maka beliau tidak berani mengatakan diri beliau ikhlas. Siapa yang meremehkan perkara ikhlas akan luput dari dirinya ilmu dan kebaikan yang begitu banyak. Sudah sepantasnya bagi orang yang menginginkan keselamatan agar selalu memeriksa keikhlasan dalam setiap urusannya, baik urusan kecil maupun besar, ketika sendirian maupun di khalayak ramai. Hal tersebut disebabkan sulitnya memperbaiki niat. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidak ada yang lebih sulit aku obati melebihi niat, karena niat tersebut suka berubah-ubah. Orang itu ketika memperbaiki niat, di satu saat, waktu dia bisa mengikhlaskannya, tapi waktu yang datang berikutnya terkadang akan berubah niat itu. Bahkan sebagian para salaf mengatakan, ya, mengikhlaskan niat itu berat. Kenapa? Karena terkadang dia sudah mengikhlaskan niatnya dalam satu keadaan, tiba-tiba muncul godaan untuk tidak ikhlas itu dengan warna yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Ya, inilah bagaimana syaitan berusaha untuk menyesatkan manusia, dan poin paling pokok syaitan itu ingin menyesatkan manusia dari sisi diantaranya keikhlasan. Ya. Dibuat luput manusia itu dari ikhlas. Bahkan Sulaiman Al-Hashimi mengatakan, terkadang saat aku menyampaikan sebuah hadis, aku telah memiliki niat yang lurus, namun tatkala aku sampai pada sebagian hadis tersebut, niatku berubah. Nah, ini bahaya. Ya. Seperti kita menuntut ilmu sekarang ini mungkin niat kita awal ikhlas lillahi ta'ala, tapi di tengah-tengah kita beramal ini kadang ada muncul, ya, godaan-godaan untuk melencengkan niat ikhlas kita menuju kepada niat yang lain. Ya. Ternyata satu hadis saja butuh untuk selalu memperbaiki niat. Ya. Ternyata untuk menyampaikan satu hadis saja beliau berusaha untuk terus menjaga keikhlasannya. Ya, terus menjaga. Karena kadang-kadang muncul dalam hati itu. Kalau orang itu dia perhatian betul dengan hatinya, maka dia akan merasakan kapan hatinya itu tiba-tiba muncul ketidakikhlasannya. Kapan godaan-godaan untuk tidak ikhlas itu muncul. Baik, kemudian kiat yang ketiga atau simpul yang ketiga adalah jam'u himmatin nafsi alaih, yaitu menguatkan tekad untuk mencari ilmu. Menguatkan tekad untuk mencari ilmu. Syekh mengatakan sebuah tekad untuk mencari sesuatu akan timbul ketika kita memperhatikan tiga hal. Yang pertama adalah bersemangat untuk memperoleh hal yang bermanfaat. Kapan saja seorang hamba diberikan taufik untuk mengetahui hal yang bermanfaat, dia pasti akan bersemangat menggapainya. Dan maksud yang sesuatu yang bermanfaat di sini manfaat fid dunya wa manfaat lil akhirah, manfaat lid dunya wal akhirah. Manfaat untuk dunia dan akhiratnya, manfaat dunia dan agamanya. Ya, termasuk juga karena kita membahasakan di sini berkenaan dengan ilmu, maka kita katakan bersemangat untuk memperoleh hal yang bermanfaat berupa ilmu. Dan ada sebuah hadis, ya, meskipun hadis ini ada perbincangan para ulama tentangnya. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sebagian ulama menilainya dhaif, ya, al-ilmu dhalatul mu'min, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang yang hilang dari seorang mukmin. Faman wajada fahuwa ahaqqu biha. Ya, barang siapa yang mendapatinya, maka dialah yang berhak untuk mengambilnya. Ya. Jadi dia harus bersemangat untuk mencari ilmu, ya. Dimanapun dia mendapatkan ilmu itu dia segera untuk mengambilnya. Kemudian yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah saat mencarinya. Meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Dan ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan menegakkan sholat. Dan meminta pertolongan kepada Allah saat mencari ilmu ini sangat penting.
Oleh karena itu Nabi SAW diperintahkan untuk selalu berdoa, wa qur rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku. Selalu diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu, yang mana di sini tentunya bentuk isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah tidak mudah menyerah dalam menggapai tujuan tersebut. Tidak boleh lemah, tidak boleh lemah. Ya, terkadang seseorang itu ketika dia berusaha untuk menghafalkan satu ilmu atau memahami satu ilmu atau belajar dengan waktu yang cukup lama di majelis ilmu, itu terkadang muncul kelemahan, muncul futurnya, muncul lelahnya, bosannya dan seterusnya. Maka hendaklah dia berusaha untuk melawan itu semuanya dan mengembalikan semangatnya untuk kembali mempelajari ilmu, dengan dia kembali mengingat bahwa ilmu yang dia kejar, yang dia cari itu adalah warasatul anbiya, warisan para nabi. Dan warisan para nabi ini tentunya warisan yang terbaik. Lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, tidak mewarisi dunia, walakin warasul ilma. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu kepada umat ini. Faman akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu ini maka sungguh dia telah mengambil kebaikan yang sangat banyak sekali. Kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah ini kepada siapa saja yang Allah taala kehendaki. Dan siapa saja yang Allah taala berikan hikmah, ilmu yang bermanfaat, yang disertai taufik untuk melakukan amal yang saleh berdasarkan ilmu tersebut, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Nah, dia harus mengingat kembali bahwa yang dia kejar, yang dia usahakan saat itu adalah mengejar kemuliaan di sisi Allah SWT, mengejar ilmu, mengejar satu kebaikan yang sangat besar. Sehingga dalam kondisi seperti ini dia akan bisa mengalahkan futurnya, mengalahkan kebosanannya dan kelemahannya. Nah, kata Syekh, 3 hal ini telah dikumpulkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kamu di atas apa yang mendatangkan kemanfaatan untukmu. Kata Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah dalam kitab Bahjatul Qulub ketika menjelaskan hadis ini, jadi makna apa yang memberikan manfaat kepadamu, ai manfaatud dunia, manfaat dunia, wa manfaatun manfaat ad-din, manfaat agama. Dan kalau kita kembali ke pembahasan ini, berarti kita harus bersemangat untuk meraih apa yang memberikan manfaat kepada kita ini dalam manfaat agama, karena ilmu itu adalah ad-din, agama. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan janganlah kamu merasa lemah, jangan mudah menyerah. Dan penuh keseriusan, kecuali dia akan mendapatkannya. Jikalau tidak semuanya, minimal dia akan mendapatkan sebagiannya. Makanya kita ini kalau disuruh bercita-cita, kita harus punya cita-cita yang sangat tinggi. Kan ada ungkapan cita-cita setinggi langit, kan begitu ya. Kenapa kok perlu kita mentargetkan cita-cita yang paling tinggi? Karena nanti kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengejar cita-cita tinggi itu, kalaulah kita tidak sampai pada cita-cita yang tinggi itu, tetap kita akan turun dari cita-cita itu pun tetap di atas cita-cita yang tinggi. Masih di atas ketinggian gitu. Cita-cita kita misalnya grade-nya sekian, nanti kemudian kalau nggak sampai, paling nggak kita batas level kita sampainya ternyata di sini, karena kita punya cita-cita yang tinggi. Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, jika tekad sudah muncul pada diri yang malas seperti bintang yang muncul di malam hari, dibarengi oleh semangat yang kuat ibarat bulan yang berdampingan dengan bintang, maka hati akan disinari oleh cahaya Rabb-nya ibarat cahaya bulan dan bintang yang menerangi gelapnya bumi. Ini sebuah ungkapan Ibnul Qayyim yang menunjukkan pentingnya kesungguhan dalam mengejar sesuatu, mengejar cita-cita.
terutama tekad kita untuk mencari ilmu. Kemudian di antara faktor-faktor yang akan menguatkan tekad seseorang adalah mempelajari kisah para ulama terdahulu dan melihat bagaimana kuatnya tekad mereka. Dahulu Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal saat beliau masih kecil pernah ingin berangkat menuju majelis ilmu sebelum masuk waktu subuh. Jadi belum adzan subuh itu sudah siap untuk berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu. Sang ibu pun langsung memegangi baju anaknya karena rasa sayang kepada anaknya, sembari mengatakan, tunggulah sampai adzan dikumandangkan atau waktu subuh telah masuk. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya Imam Ahmad bin Hanbal di masa kecilnya. Oleh karena itu di masa beliau ya dewasa dan tua, beliau berada di atas ya cita-cita yang tinggi. Ya, beliau sudah mencapai keilmuan yang sangat luas. Begitu saja beliau masih semangat. Pernah Imam Ahmad dalam kondisi dia sudah ya disejajarkan beliau dengan para ulama yang lainnya dalam ilmu hadis dan ilmu fikih, ya, beliau tetap masih membawa alat-alat tulis beliau untuk menghadiri majelis-majelis ilmu bersama para penuntut ilmu yang muda-muda yang lain. Ketika ditanya sampai kapan Anda seperti ini, beliau mengatakan ma'al mahbara ilal maqbarah. Saya akan terus membawa semua ya alat-alat tulisku ini untuk mencatat ilmu sampai saya dikuburkan di dalam kuburan, sampai mati maksudnya. Inilah ulama-ulama rabbaniyun. Ya Allah katakan kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian para ulama-ulama rabbani yang mana kalian senantiasa mengajarkan kitab ilmu ini kepada manusia dan kalian senantiasa terus-menerus tetap mempelajari kitab atau ilmu ini. Ya. Kemudian dikatakan di sini begitu pula dengan kisah Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau pernah membacakan seluruh hadis Sahih Bukhari kepada guru beliau Ismail Al-Hiri dalam 3 majelis. 2 majelis pertama selama 2 malam, dimulai dari selesai salat maghrib sampai masuk waktu subuh. Dan pada hari ketiga mulai dari waktu duha sampai waktu maghrib. Kemudian dilanjutkan dari maghrib sampai waktu masuk subuh. Ini semangat mereka. Oleh karena itu daurah-daurah yang seperti ini itu masih kalah gitu ya. Mulai dari jam berapa tadi? Jam 1-an ya kurang lebih. Insya Allah sampai nanti kurang lebih sampai jam 5. Masih kalah dengan ini kisah yang disampaikan Al-Khatib Al-Baghdadi tentang seorang ya. Dan juga kisah Abu Muhammad Ibnu Tayyan. Di awal-awal masa menuntut ilmu beliau belajar semalam suntuk, sehingga ibunya pun melarang beliau belajar di malam hari karena rasa sayang kepada anaknya. Keesokan malamnya Ibnu Tayyan mengambil sebuah lampu dan beliau sembunyikan di dalam sebuah bejana. Kemudian beliau pun berpura-pura tidur. Ketika ibunya sudah terlelap, beliau pun mengeluarkan lampu yang beliau sembunyikan tadi dan mulai belajar. Ya, bahkan sebagian ulama itu ada yang mereka menuntut ilmu itu sampai menjual bajunya ya. Mereka tidak memiliki bekal yang cukup sampai akhirnya menjual sebagian kain yang ada pada bajunya. Jadi merobek kain saku ya, dirobek dijual. Kalau zaman dulu mungkin kain masih berharga sehingga bisa dijual sedikit gitu ya. Itu masih bisa dijual. Sampai begitu. Bahkan ada seorang ulama yang saking cintanya kepada sebuah kitab. Ya, ini kesungguhannya bagaimana mereka lebih mengutamakan ilmu dibandingkan dunia. Dia pernah suatu ketika datang ke suatu pasar gitu ya, yang kemudian di pasar itu ada seseorang yang menjual sebuah kitab. Kalau kitab di masa dahulu kan memang karya tulis beneran atau karya tulis yang kemudian disadur oleh tukang-tukang ahli tulis ya, untuk menggandakan kitab itu. Ada sebuah kitab dijual pada saat itu dengan harga yang mahal. Maka dia tidak punya uang. Dia langsung mengatakan kepada penjual kitabnya, tunggu sejenak, aku akan membawakan uang seharga kitab ini. Tolong jangan dijual ke orang lain. Maka dia pun pulang dan terus menjual rumahnya. Dijual rumahnya dengan harga kitab itu. Ya, padahal rumahnya jauh lebih mahal daripada harga kitab tersebut. Tapi dia jual seharga kitab itu. Setelah dia mendapatkan uang dari menjual rumahnya ini, dia datang ke pasar tersebut, dia membeli kitab tersebut. Setelah itu dia tidak diketahui lagi di mana dia tinggal. Ya, dikisahkan itu dia tidak diketahui di mana dia tinggal.
setelah dia mendapatkan kitab. Bahkan ada seorang alim yang terpaksa dia menjual kitabnya. Ya, dalam kitab yang dia jual itu dia tulis syair tentang kesedihannya berpisah dengan kitab itu. Akhirnya orang yang membeli kitab itu merasa iba dan kemudian menghadiahkan kembali kitab yang dibelinya ini kepada pemiliknya yang sebelumnya. Sampai seperti itu. Ada juga sampai ya istri-istri yang cemburu kepada suaminya gara-gara kitab. Ya, gara-gara kitab. Ada seorang alim itu yang sampai istrinya mengatakan, demi Allah saya itu tidak cemburu dengan maduku yang lain, karena dia dipoligami gitu ya. Si alim ini punya istri 4. Ya, saya tidak cemburu dengan mereka, tapi saya cemburu dengan kitab-kitabnya. Karena saking cintanya membaca kitab. Sampai ada di antara mereka itu yang sampai istrinya karena saking cemburunya dengan ya kitab-kitabnya suaminya ini akhirnya dibakar kitabnya ini. Pokoknya karena marah si suami dicerai istri. Hanya gara-gara membakar kitab. Sampai begitu kecintaan mereka kepada ilmu. Ya, kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Dan banyak sekali kisah-kisah seperti ini yang hampir-hampir kita sulit untuk mempercayai ya, kisah-kisah seperti ini karena sudah nggak pernah kita temukan di masa sekarang. Ya. Jadilah orang yang kakinya berpijak kuat di muka bumi, akan tetapi semangatnya menggantung tinggi di atas bintang. Ya, jangan sampai menjadi orang yang muda badannya namun tua semangatnya. Sejatinya semangat orang yang bersungguh-sungguh tidak akan pernah menua. Abul Wafa Ibnul Aqil, salah satu ahli fikih Hambali yang paling cerdas di zamannya, pernah bersyair di saat beliau berumur 80 tahun. Ya, beliau mengatakan, tidak akan menua tekad, ketekunan dan akhlakku. Begitu pula kesetiaan agama dan kemuliaanku. Yang berubah hanyalah rambutku, tak sama lagi warnanya. Uban di kepala bukan berarti tekad pun menua. Jadi meskipun beliau sampai di usia sangat tua seperti ini, tapi semangat menuntut ilmunya tidak kalah dengan yang muda. Tapi kemudian kiat yang keempat. Afwan ya, ini kita sampai kiat keempat. Insyaallah nanti sisanya kita akan lanjutkan setelah salat asar. Yaitu mengarahkan tekad kepada ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Sarful himmah fihi ila ilmi Al-Qur'ani wa Sunnah. Sejatinya semua ilmu yang bermanfaat itu pasti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun ilmu lainnya bisa berupa ilmu yang membantu memahami keduanya, maka cukup dipelajari sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Ya, seperti seseorang misalnya belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah, dia membutuhkan ilmu tambahan, ilmu yang membantu dia untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Apa itu? Yaitu diantaranya ilmu bahasa Arab. Ya, ilmu bahasa Arab. Nah, dia hendaklah mengambil ya bekal ilmu bahasa Arab ini yang bisa mengantarkan dia untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tidak terlalu berdalam-dalam. Ya. Tapi kalaupun seandainya dia memiliki keinginan interest untuk menuntut ilmu bahasa Arab lebih mendalam, dengan motivasi tetap untuk semakin menambah pengetahuannya dia terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka yang seperti ini tidak mengapa. Tapi hendaklah dia mengambil ya kadar yang cukup untuk dia bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dari ilmu yang seperti ini. Dan bisa pula berupa ilmu yang tidak berhubungan dengan keduanya, maka tidak ada mudarat untuk tidak mengetahuinya. Jadi ilmu-ilmu yang lain yang tidak mendukung kita untuk bisa memahami Quran dan Sunnah, maka ilmu yang seperti ini tidak masalah kalau seandainya kita tidak tahu. Ya paling pol kita ini mudarat dunia kita. Ketika kita nggak ngerti bagaimana kita mengoperasikan komputer misalnya, atau ilmu tentang pengobatan, atau ilmu-ilmu teknologi yang lain, paling ya mentok kita dunia kita yang binasa, tapi akhirat kita tidak binasa. Tapi kalau ilmu agama yang kita tidak ketahui, ya binasanya dunia akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat mencela orang-orang yang mengerti tentang perkara dunia tapi bodoh dalam akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, mereka mengetahui perkara-perkara tentang dunia, tapi untuk perkara akhirat mereka lalaikan. Mereka untuk urusan dunia mereka pelajari sungguh-sungguh, tapi untuk akhirat nanti saja. Yang penting saya bisa sholat, saya bisa puasa cukup. Saya nggak ganggu orang cukup, nah gitu. Ya, pengetahuan yang sedikit menurut mereka itu sudah cukup untuk agamanya.
Padahal pengetahuan terhadap agama yang semakin banyak akan semakin memuliakan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian betapa indahnya perkataan Iyad Al-Yahsubi dalam kitabnya Al-Ilma. Ilmu hanya ada pada Al-Quran dan Sunnah. Selain keduanya hanya akan menyesatkan dari jalan yang ditempuh. Ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah yang disandarkan dari tabi'in, dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita simpulkan dari syair yang disampaikan Iyad Al-Yahsubi, makna ilmu itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan dipahami di atas pemahaman para as-salafus saleh. Ini dari kalangan para sahabat dan 3 generasi terbaik umat ini. Kemudian inilah ilmu para salaf dahulu rahimahumullah. Kemudian pada zaman setelahnya mulai banyak pembahasan-pembahasan yang tidak bermanfaat. Jadi maksudnya adalah apa? Penambahan pengetahuan tapi tidak merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu para salaf lebih banyak ilmunya, sedangkan orang-orang setelahnya lebih banyak bicaranya. Kenapa? Karena para salaf mereka konsentrasi terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka konsentrasi terhadap 2 sumber pengambilan ilmu ini, yaitu 2 sumber wahyu ini, dan tidak menambahinya dan menguranginya. Berbeda dengan orang-orang setelahnya, terkadang bahkan mereka menambahi perkara-perkara agama ini jauh lebih banyak daripada apa? Daripada apa yang mereka pelajari langsung bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sehingga yang banyak malah ya bukan ilmu yang tersebar, tapi apa? Ya pengetahuan-pengetahuan yang tidak didasari oleh dasar yang benar. Hamad bin Zaid mengatakan, aku bertanya kepada Ayyub As-Sikhtiyani, mana yang lebih banyak ilmunya, masa sekarang atau masa sebelumnya? Maka beliau pun menjawab, masa sekarang lebih banyak bicaranya, sedangkan ilmu lebih banyak pada masa sebelumnya. Ya, jadi maksud daripada perkataan Ayyub As-Sikhtiyani bahwa masa sekarang lebih banyak bicaranya itu karena apa? Ya, tidak mencukupkan diri dengan Quran dan Sunnah. Ya, menambah dengan pembicaraan, pembahasan-pembahasan yang jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Termasuk juga makna daripada apa yang disampaikan di sini, ya. Banyak kalamnya, berbicaranya daripada ilmunya, itu juga termasuk yang dihasilkan dari ilmu yang dipelajari oleh mereka. Ya. Kalau dari para salaf, mereka benar-benar apa? Selain mereka itu membicarakan ilmu yang beneran, ya Quran Sunnah itu, mereka tidak keluar dari pembahasan itu. Yang kedua adalah mereka juga mendapatkan hasil yang diharapkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Kalau di masa kita sekarang ini banyak orang yang mungkin berilmu, menyampaikan ilmu tapi tidak menimbulkan khasyatullah dalam hatinya. Ya, atau bahkan mereka menyampaikan sesuatu yang disangka manusia ilmu tapi padahal bukan ilmu. Bukan ilmu. Ya. Seakan-akan disandarkan kepada Al-Quran, disandarkan pada hadis Nabi SAW, tapi pendalilan dengan Quran dan Sunnah dalam pembahasan-pembahasan yang mereka sampaikan sangat jauh sekali dengan bagaimana para sahabat ya berdalil dengan Quran dan Sunnah tersebut. Makanya kita lihat sekarang ini motivator ya bisa menyampaikan dalil. Motivator Pak, bukan seorang yang memang dia menempuh jalan menuntut ilmu. Motivator bisa berdalil. Dokter bisa berdalil, apalagi sekarang. Siapapun bisa berdalil sekarang ini. Ya. Padahal dia tidak dikenal sebagai penuntut ilmu, dia dikenal untuk sebagai orang yang berjalan di atas jalan talabul ilmi. Ya. Nah ini bahaya gitu ya. Nah kemudian ada sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, menggambarkan bagaimana masa para sahabat dengan masa-masa setelahnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innakumul yaum fi zamanin katsirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu. Sesungguhnya kalian itu berada di satu hari, satu zaman di mana para ulamanya banyak dan khutaba'nya, khotibnya sedikit. Ini lebih bagus ya. Ulamanya banyak, khotibnya sedikit lebih baik. Sehingga kata beliau, man taraka asyra ma ya'rifu faqad hawa.
Maka barang siapa yang meninggalkan 10 ilmu gitu ya, apa yang dia ketahui, maka sungguh dia telah tersesat mengikuti hawa nafsu. Maksudnya apa? Karena orang-orang di sekitarnya ini semuanya rata-rata para ulama, ilmu tersebar luas di tengah mereka, amal pun juga didasari selalu dengan ilmu. Maka kalau ada orang meninggalkan sebagian ilmu, dia sangat merugi sekali, sangat merugi sekali. Nah kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan ya selanjutnya, wa ya'ti min ba'di zamanin katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu, dan nanti akan datang satu zaman setelahnya, yaitu banyaknya para penceramah tapi sedikitnya para ulama. Jadi sedikit ahli ilmunya tapi yang banyak orang-orang yang apa? Oratoris ya, orang-orang yang ahli bicara. Ya, orang-orang yang ahli bicara. Yang mana mereka hanya mengerti 1 atau 2 ayat, tapi kemudian karena dia mampu beretorika, maka dia bisa menyampaikan 1-2 ayat itu dengan dikemas seakan-akan dia sebuah ilmu, padahal bukan sebuah ilmu. Maka kata beliau, man istamsaka bi asyri ma ya'rifu faqad najah. Maka jika dia berpegang teguh dengan 10 pengetahuan, maksud 10 di sini bukan pembatasan, maksudnya sedikit gitu, ilmu yang sedikit. Siapa yang berpegang teguh dengan sedikitnya ilmu di masa seperti ini, di masa yang sedikitnya para ulama ini, maka sungguh dia selamat. Maksudnya apa? Pentingnya untuk belajar betul ilmu agama ini, meskipun cuma sedikit di masa-masa akhir zaman ini, tapi dia pegang teguh ilmu tersebut, dia amalkan, dia jalankan ilmu itu ya sesuai dengan apa? Benar-benar sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia pasti selamat hidupnya, yang pasti selamat. Daripada dia banyak mengumpulkan berbagai macam maklumat, pengetahuan-pengetahuan yang dia anggap sebagai ilmu, ternyata bukan berasal dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari ilmu ya, sehingga dia akan tersesat karenanya. Insya Allah untuk kiat yang kelima dan seterusnya kita akan lanjutkan setelah kita menjalankan salat asar ya, insya Allah ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.